Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dita Paradila, NPM 2017-051-002 dari kelas C untuk mempresentasikan panduan bagaimana cara membuat fungsi pada PLSQL. Jadi, sebelum kita mulai untuk panduannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui sedikit gitu ya tentang materi PLSQL ini. PLSQL merupakan singkatan dari Procedural Language atau Structured Query Language. Berbeda dengan SQL yang bekerja dengan memprioritaskan hasil dengan menggunakan PLSQL, maka kita juga dapat mengetahui seperti apa proses yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Nah, di PLSQL ini menyediakan sebuah struktur blok untuk kode yang dapat dieksekusi. Selain itu, PLSQL juga menyediakan konstruksi prosedural seperti yang pertama adalah variabel, konstanta, dan tipe data. Yang kedua, struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan. Yang ketiga, unit program yang dapat digunakan ulang atau written once and execute many times. Jadi ketika kita buat satu fungsi, maka itu dapat dieksekusi banyak kali. Dan untuk keuntungannya sendiri, yang pertama adalah mengintegrasikan konstruksi prosedural dengan SQL. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Yang ketiga, memodularisasikan pengembangan program. Yang keempat, dapat dieksekusi di berbagai platform dan ada penanganan kesalahan atau exception handling. Nah, untuk struktur dasar dari PLSQL ini ada empat tingkatan gitu ya. Yang pertama adalah declare, yang itu isinya adalah declaration section. Kemudian ada begin, yang isinya adalah executable commands. Lalu ada exception, itu merupakan exception handling. Dan yang terakhir adalah end, yang diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk panduannya sendiri, di sini yang pertama, untuk membuat fungsi di PLSQL, itu kan kita pakai yang namanya software SQL Developer. Nah, itu harus di-download terlebih dahulu, SQL Developer. Nah, ini bisa di-download, ada dua file. Yang pertama adalah SQL Developer, yang kedua adalah Database Express. Nah, Database Express ini digunakan untuk menggunakan, jadi ketika kita menggunakan SQL Developer, kita juga harus menggunakan Database Express, karena kalau misalnya kita cek di command prompt, kalau misalnya kalian belum punya Database Express, ketika kita cek menggunakan perintah SQL+, maka di sini hasilnya adalah SQL+, tidak ada atau apa gitu ya, pokoknya dia error, nggak ada, karena memang belum diinstal di laptop kita. Nah, ketika ini sudah di-download, maka hasilnya seperti ini, SQL, bintang plus, release, kapan function, onset, dan sebagainya. Nah, ini ada enter username, itu di enter username-nya itu sistem, dan password-nya itu bebas kalian. Nah, ini kan ada nih, plus successful login time, kapan. Connect to Oracle Database 21C Express Edition. Begitu. Kemudian, di sini kita jalankan SQL Developer. Nanti aja. Kita jalankan SQL Developer. Tampilan awalnya seperti ini. Kita buat di sini. Nah, ini. Kita tunggu dulu, di sini ada program yang sedang loading. Di sini kan aku udah punya database mahasiswa. Nah, kalau misalkan kalian belum punya, ini kalian bisa klik new connection. Nah, di sini ada isinya nih. Kalau terserah kalian mau isinya apa, misalkan di sini namanya adalah DB gitu ya. Username-nya bebas kalian, misalkan di sini aku pakai nama belakang, password-nya
terus di set, setelah itu di connect. Invalid username, password. Oke, username-nya ada kesalahan di sini. Coba ke komen. Seharusnya sih bisa ya. Oke, coba kita ganti ini jadi sistem. Oke, ternyata untuk username dan juga password itu harus menyesuaikan dengan yang ada di SQL plus atau SQL execute gitu ya. Jadi dia harus sama. Nah, di sini kan ada nih DP, ada mahasiswa. Nah, di sini aku mau pakai yang mahasiswa aja. Tinggal di klik 2 kali untuk connect, maka dia akan muncul connection information-nya, di mana harus memasukkan username dan juga password. Nah, ini kan udah ada nih. Kemudian di sini kita select aja dulu ya. Kita lihat tabel apa yang ada di dalam apa namanya database mahasiswa. Select from di sini aku sebelumnya udah punya tabel, yaitu tabel biodata. Yang di sini itu ada beberapa data gitu ya. Biodata, biodata. Kita lihat. Nah, ini di sini ada beberapa data yang di sini itu ada atribut NPM, nama, kelas, alamat, dan UKT, di mana NPM ini merupakan primary key. Lalu kita langsung buat aja untuk fungsi menghitung total UKT. Oke. Kita coba untuk membuatnya. Nah, untuk membuat fungsinya itu menggunakan perintah create or replace function dan diikuti dengan nama daripada fungsi yang mau kita buat. Nah, di sini aku buat total UKT misalkan ya. Kemudian setelah itu kita return mana nih? Kita return tipe data dari total UKT-nya. Karena UKT ini aku pakai varchar, maka di sini aku pakai varchar juga. Lalu di sini is kita masukkan nama variabel atau nama atribut dari fungsi tersebut. Di sini aku pakai total varchar. Varcharnya adalah berapa ya panjang? 50 aja lah ya. 50. Diakhiri dengan titik koma. Kemudian di sini kita langsung masuk ke begin, dan select sum nama daripada atribut yang mau kita jumlahkan. Nah, di sini kan karena aku pakai atribut UKT karena mau menjumlahkan total semua UKT-nya, maka aku pakai atribut UKT. UKT into total. From bio data.
dan kita return untuk variabel tersebut. Lalu kita M di sini. Coba kita cek dulu apakah sudah sama. Oke, di sini nggak pakai titik koma. Ya, sepertinya sudah sama ya. Nah, ini kita coba untuk compile. Nah, di sini kan ada tulisan function total UKT compile, yang artinya fungsi tersebut sudah berhasil kita buat atau sudah kita compile. Nah, kalau misalkan kalian cek di sini pada database mahasiswa di folder yang function, di sini ada total UKT. Nih, ada function total UKT. Lalu, untuk pemanggilan, itu kita bisa pakai declare si tipe datanya. Oke. Varchar ukurannya 10 yang tadi. Lalu kita di sini panggil untuk fungsinya total UKT. Kemudian kita outputkan dbms output underscore line. Pesannya di sini total UKT sama dengan titik dua total bukan total, tapi apa ini namanya, variabel C-nya, karena kan udah kita deklarasiin ya di situ. C, kurung, titik koma. Dan jangan lupa pakai N. Oke, ini kita running, ini kita blok, kemudian ctrl enter atau control enter. Nah, di sini kan ada nih, PL SQL procedure successfully complete, tetapi hasil outputnya itu tidak dikeluarkan. Maka yang harus kita lakukan adalah memanggil atau menjalankan perintah set server output on. Nah, ini harus kita jalankan supaya nanti saat pemanggilan fungsi itu dapat outputnya dapat dikeluarkan di script output. Ini control enter. Kemudian kita kemudian kita running kembali untuk pemanggilannya, control enter. Nah, di sini kan udah ada nih, total UKT titik 2, 26.400.000. PLSQL procedure successfully complete. Begitu. Oke, untuk fungsi, ini kan fungsi tanpa parameter ya. Di sini akan saya berikan contoh untuk bagaimana membuat fungsi dengan parameter. Di panduan ini sudah ada. Untuk membuat fungsi dengan nilai parameter, saya akan memberikan sebuah contoh fungsi perhitungan faktorial dengan perintah query-nya seperti ini. Bisa dilihat, create or replace function faktorial, angka in number, return number. Number ini adalah tipe data dari angkanya. Faktorial itu nama fungsinya, dan angka adalah nama atributnya. Di mana I-nya itu number dengan panjangnya adalah 2, sedangkan hitung itu tipe datanya number tapi tipe panjangnya adalah 10. Kemudian untuk begin ini hitungnya dimulai dari 1, kemudian dilakukan perulangan. Jadi perulangan dari I hingga in 1 sampai angka itu di loop, hitung sama dengan hitung dikali I. Jadi misalkan ada 1, berarti kan hitung sama dengan hitung dikali 1.
maka nanti saat hasilnya adalah masuk ke hitung, begitupun seterusnya sampai dia habis. Kemudian kalau sudah di end loop, dan kita return untuk hitung, dan n faktorial. Oke, kita langsung aja coba untuk tadi Oracle SQL developer-nya. Create or replace. Function namanya adalah faktor. Terus kita return tipe datanya is salah. I-nya tipe datanya adalah number, panjangnya 2. Lalu salah. Hitung, tipe datanya juga number, panjangnya adalah 10. Begin I sama dengan 1. For I in 1 titik-titik angka loop. Lalu di sini operasinya hitung sama dengan hitung dikali 1. Kita end loop. Kemudian return untuk hitung. Dan kita end function. Nah, ini kita coba compile. Oke, function faktor compile. Ini sudah berhasil ya. Lalu di sini kita set server output on. Kita compile juga. Oke, sudah. Nah, untuk ini, cara pemanggilan adalah langsung DBMS. Execute, kemudian DBMS, output.put underscore live, dalam kurung, ketik 1, nilai faktorialnya adalah, ketik lagi, kemudian garis lurus 2 diikuti dengan nama functionnya, yaitu faktor, dan kemudian diikuti dengan tanda kurung, yang di dalam tanda kurung adalah angka yang mau kita cari faktorialnya. Misalkan di sini 5. Kemudian tutup kurung, dan di titik koma. Sebentar, ada yang kurang. Oke, ada yang kurang di sini. Tutup kurungnya. Nah, dah. Kemudian kita kontrol enter. Ada yang salah sepertinya di sini. Kok tidak keluar? Enggak nih. Nah. Kemudian ini. Kemudian ini. Nah, jadi di sini sudah berhasil function faktor dengan parameternya adalah angka dan tipe datanya adalah number. Di sini karena dia faktorial maka digunakan operator perulangan. For I in 1 sampai angka, loop untuk hitung sama dengan hitung dikali I. I dikali I ya, bukan 1, salah tadi. Kemudian set server output on, kemudian kita execute dengan memanggil functionnya. Gitu. Oke, sekian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.